apa saja faktor penyebab penguatan indeks harga saham gabungan begitu. Tapi kalau kita lihat dari performa-performa yang ada, kita review dikit IHSG, kita ingetin lagi begitu ya pemirsa. Ini seperti apa sih? Masih ada nggak sih opportunity dalam 1 jam ini? Penguatannya akan cukup signifikan. Iya, kalau misalkan bilang opportunity penguatan atau pelemahan, anything could happen ya. Yes. Tetapi kalau kita lihat optimisme pasar dari sesi 1 yang sudah menguat 2%, bahkan sekarang berada di rentan 1,72 sampai dengan 1,8%. Ini sepertinya besar harapan kita dengan adanya rilis FOMC juga yang dimana The Fed akhirnya menahan suku bunga, ya kita inginkan penutupan hari ini di zona hijau. Tetapi memang sesi 1 ini penopang terbesarnya adalah sektor properti dan teknologi seperti yang kita lihat tadi juga ya, bahwa sampai dengan pukul 5:10 juga sektor properti dan teknologi ciamik, bahkan teknologi tadi kita saksikan sampai 3%, dan memang penopangnya kita lihat hari ini emiten Gotoh bergerak terapresiasi 11,29%. Bisa jadi Gotoh ini menjadi salah satu yang menggerakkan sektor teknologi juga. Dan karena penutupan masih 1 jam lagi, jadi kita akan nantikan. Tetapi kalau kita lihat dari segi level sepertinya masih belum bisa untuk tembus ke level 6.800 karena di openingnya aja di 6.642 dan sekarang berada di 6.755, tapi tidak menutup kemungkinan ya sebenarnya untuk bisa menyentuh level 6.800. Jadi kita akan nantikan nanti pukul 4 sore. Sementara rupiah juga sama dengan IHSG menguat meninggalkan level 16 ribuan, tetapi sebenarnya masih berada di angka 15.800. Sehingga pihak dari The Fed dan juga kami informasikan bahwa The Fed ini mengingatkan bahwa target inflasinya memang masih jauh, sehingga masih ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga walaupun belum diketahui di bulan apa, November atau Desember kah, atau mungkin di awal tahun 2024. Sehingga beberapa pengamat menilai bahwa menguatnya rupiah ini adalah yang sifatnya jangka pendek, bukan yang perlu kita rayakan dalam jangka panjang gitu. Karena masih bisa terjadi possibilities lain ketika rilis FOMC ini keluar. Apalagi dalam pekan depan kalau nggak salah itu rilis inflasi Amerika Serikat juga akan keluar. Kita akan lihat apakah akan bergerak naik lagi, karena kan dari bulan Agustus ke September aja inflasi Amerika Serikat meningkat. Betul. Kita belum tahu bagaimana nasib inflasi Amerika Serikat di bulan Oktober. Kita akan lihat ya, karena memang PR-nya Amerika Serikat untuk mencapai inflasi 2% ini cukup PR sekali. Karena dari sisi pekerjaan pun juga di sana sebenarnya serapannya cukup baik. Jadi masyarakat Amerika Serikat ini spending. Menahan inflasi di tengah spending yang tinggi agak sulit ya. Tapi kalau sedikit tentang rupiah, memang kita tidak pernah membahas bahwa fundamental rupiah ini jelek karena posisi rupiah saat ini memang karena tertekan strong dollars yang cukup tinggi ya. Tapi memang surprise ketika kemudian The Fed menahan suku bunga, akhirnya daya tawar Indonesia ini cukup meningkat ya, karena kita masih ada di suku bunga 6%, jadi orang masih lihat ada opportunity di emerging market ya. Nah ini seperti apa nih sentimen lanjutan tentang suku bunga, kemudian reaksi investor, pastinya ini kan akan ngaruh juga ke inflow nantinya ya, Syafina. Iya, jadi memang The Fed akhirnya memutuskan untuk menahan suku bunganya di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Tetapi memang seperti yang tadi kami sampaikan bahwa potensi kenaikan suku bunga ini masih ada karena target The Fed itu mencapai di 2%. Sementara inflasi Amerika Serikat di bulan September di angka 3,7%. Di bulan Oktober itu aja berada di belum diprediksi di bulan Oktober ya, belum keluar angkanya. Dan 3,7 September ini sudah meningkat di bulan Agustus, dan betul yang tadi disampaikan oleh Maria bahwa akhir tahun ketika holiday season menahan pengeluaran itu tampaknya sulit, sehingga possibilities inflasi meningkat itu bisa kembali terjadi. Dan kalau kita lihat juga selain inflasi, ekonomi Amerika Serikat juga masih dalam kondisi yang sangat bergeliat gitu, yang tumbuh 4,9% secara year on year di kuartal ketiga 2023 dari 2,1% di kuartal kedua 2023. Ini kan peningkatan yang cukup tinggi ya, dari 2,1 ke 4,9. Lalu tingkat pengangguran juga cukup rendah, berada di angka 3,8% di bulan September, sehingga pertimbangan inilah yang masih menjadi indikator besarnya kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga gitu. Dan kalau kita berbicara tentang sentimen dari dalam negeri, nih ada inflasi-inflasian juga gitu. Iya, inflasi-inflasi juga gitu kan.
inflasi Indonesia juga naik, itu dia tadi. Mungkin bukan karena holiday season, tetapi kalau di dalam negeri lebih ke karena kelompok pangan yang menyumbang tingginya inflasi, di mana di bulan Oktober ini naik 2,56% secara year on year atau 0,17% secara month to month. Ini karena lonjakan harga beras, bensin, dan juga cabai rawit yang harganya nih makin pedes sesuai dengan rasanya ya. Inflasi pangan ini juga menjadi salah satu kekhawatiran juga bagi Presiden Joko Widodo karena besarnya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk pangan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di dalam negeri. Betul. Dalam hitungan BPS, warga miskin ini menghabiskan 75% pengeluarannya mostly untuk makanan. Sehingga jika harga pangan meningkat, maka angka kemiskinan juga bisa semakin meningkat. Betul, ini kan karena memang panas yang berkepanjangan ya, sehingga ada beberapa lahan yang kemudian gagal panen, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri ini agak sedikit terkendala gitu ya, dengan stok yang sedikit tetapi harus memberi makan masyarakat Indonesia. Makanya ada keputusan lagi untuk mengambil stok beras dari luar negeri begitu ya, karena kita berharap memang ini ada sedikit pergerakan gitu, karena mungkin udah mulai hujan di daerah Anda masing-masing gitu ya. Ini walaupun dia di Jakarta Timur nih nggak hujan-hujan nih, kenapa ya? Nunggu giliran kayaknya ya. Tapi kita berharap supaya ini bisa lumayan menjawab kebutuhan dan keresahan kita juga terkait mengenai kelangkaan pangan. Karena ini juga sudah menjadi awareness juga, level of awareness-nya udah mulai tinggi juga ya. Tapi yang menarik, meskipun inflasi kita meningkat ya Maria, secara PMI manufaktur atau optimisme pasar lah melihat kondisi di dalam negeri, ini PMI manufaktur Indonesia di bulan Oktober ini berada di angka 51,5, which is ini artinya masih ekspansif dalam level ekspansif. Meskipun level 51,5 ini menjadi level yang terendah sejak Mei 2023. Jadi memang levelnya lama-lama turun 5 bulan terakhir, tetapi memang masih berada di angka di atas 50. Ya, masih dalam fase ekspansif. Dan kondisi PMI manufaktur Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain yang justru memang betul-betul terkontraksi di bawah 50, kayak Vietnam di bulan Oktober ini menjadi 49,6 dari bulan sebelumnya di 49,7, turun 0,1 poin. Lalu di Thailand dari 47,8 di bulan September kini menjadi 47,5 di bulan Oktober. Lalu China juga dari 50,6 di bulan September sempat terjadi ekspansif sedikit, lalu kembali merosot di bulan Oktober 49,5. Jadi meskipun inflasi kita meningkat karena faktor pangan, bisa dilihat optimisme masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia masih ada sebenarnya, walaupun lama-lama menciut, hilang. Karena level 50 kan sebagai level batas akhir ya. Tidak ekspansif itu berarti di bawah 50, dan Indonesia sih sebenarnya rapotnya masih cukup baik. Walaupun memang kalau kita lihat negara-negara yang ada begitu di kawasan Asia Tenggara kayaknya survive sekali begitu ya untuk menuju angka PMI di 50 ya. Kita ke komoditi, Syafinash, ini juga kayaknya bisa menjadi catatan karena balik lagi udah mau akhir tahun, biasanya suka ada gejolak-gejolak begitu, dan ini juga masih cukup terasa ya di beberapa komoditas kita. Iya, jadi kalau komoditas memang banyak sekali perusahaan di Indonesia yang menggantungkan hidup dari komoditas dan ini sedikit banyak membebani IHSG dan juga rupiah gitu. Dan memang karena adanya faktor eksternal, lagi-lagi harga komoditas kita lumayan melemah gitu ya. Kita lihat harga minyak pertama ya, harga minyak Brent ini ditutup melemah 0,02% sehari atau telah anjlok 4,6% sepekan menjadi 85,04 US dollar per barel. Sementara untuk minyak WTI ini telah turun di angka 80,85 US dollar per barel atau turun 0,21% sehari dan 5,3% selama sepekan. Dan kita akan lihat juga bagaimana pergerakannya nanti dari sektor minyak. Begitu juga dengan batu bara. Batu bara sekarang berada di harga 126 US dollar per metric ton dan ini menjadi level terendahnya dalam 3 bulan terakhir atau udah turun 0,71%. Tetapi kalau kita berdiskusi mengenai batu bara, sebenarnya harga batu bara ini masih berada di atas harga rata-rata batu bara ya, masih cukup tinggi. Tetapi memang dari trennya lama-lama melemah. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan sahamnya dari batu bara ataupun minyak, mungkin bisa ditampilkan di sini. Dan sektor yang juga menarik untuk didiskusikan adalah sektor properti. Tapi kita bahas dulu yang minyak nih. Minyak tapi hari ini kita bisa lihat ya,
Bagus hari ini terapresiasi beberapa karena apresiasinya ya. iya, untuk Medco cukup tinggi ya, MEDC 6%, di betul. 6%, lalu lainnya rata-rata berada di angka 2,5 sampai dengan 3%. Apexindo 2,97, Energi Mega Persada 2,52, Surya Esa Perkasa di 2,68. Kita tampilkan juga bagaimana pergerakan batu bara. Karena batu bara terpantau Adaro ini terkoreksi 0,83, ITMG naik 1,5, Bayan dan Bumi juga terapresiasi cukup baik. Dan properti juga menarik untuk dibahas ya, karena memang properti menjadi penopang pergerakan hari ini ditambah dengan adanya sentimen PPNDTP akan menjadi 100% kembali di cover oleh pemerintah untuk rumah-rumah 2 bawah 2 miliar miliar. rupiah. Mungkin memang nggak akan langsung dirasakan saat ini, tetapi secara daily kita bisa lihat tadi sektoralnya juga bagus gitu peningkatannya dan menopang pergerakan IHSG di sesi pertama. Setelah komoditi terbitlah properti ya, seperti biasa trennya seperti itu. Kalau seandainya kita lihat dan Anda cermati kalau komoditi selesai pasti properti. Kayak kita lihat ini ada BSDE, APLN, Sumarekon, Ciputra semuanya naik ya. Bahkan performa yang bagus SMRA naiknya 5,66%. Agung Podomoro juga sama 2,34%. Apakah ini permanently ataukah memang masih sebatas sentimen yang cukup mewarnai karena memang komoditi kan sekarang cuma driven on technical sama news ya. Kalau properti apakah emang ini momennya? Nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi ya. Yang jelas ini sekedar review untuk Anda, disclaimer on. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham potensial yang bisa menjadi saham-saham untuk koleksi Anda pastinya.